Bapak Kepolisian Republik Indonesia yang terhormat, Bapak Kapolda Sumatera Utara, tolonglah saya Pak, saya korban tidak pidana di Polres Sina Selatan. Perkara saya ini sudah berjalan lama, namun tersangkanya tidak ditahan. Bahkan Polres Sina Selatan telah meminta uang kepada keluarga saya. Kami ini orang miskin Pak, orang tua saya hanya seorang buruh lepas yang kerja sehari-hari di sawah. Uang sudah diminta oleh oknum Polres Selatan untuk penanganan perkara ini, namun perkaranya digantung sampai sekarang. Tolonglah kami Pak Kapolri, tolong kami Pak Kapolda, kami ini orang miskin, hanya kepada kami minta pertolongan. Terima kasih. Halo teman-teman, kali ini saya sepakat sama ahli filsafat Rocky Gerung. Rakyat dimiskinkan lalu diberi makanan, kemudian dipaksa mengakui bahwa program MBG itu hebat. Nah ini kita lihat ya, padahal anggaran MBG itu anggaran dari rakyat sebesar 335 berapa 335 triliun. Nah itu uang rakyat ya teman-teman, uang pajak, uang membayar pajak motor dan lain-lainnya. Bahkan kebutuhan kita, misalkan beli kopi, beli rokok, itu ada pajaknya ya. Jadi anggaran negara itu adalah uang rakyat. Nah ini, tapi kenyataannya rakyat dimiskinkan oleh pemerintah. Maka dari itu stop MBG mulai dari sekarang. Oke, silakan komentar di bawah. Halo teman-teman, kita bertemu lagi dengan membahas KUHP yang baru. Jadi dalam KUHP yang baru mengatur pidana bagi orang yang menyatakan diri punya kekuatan gaib. Kalau kita sebut dukun ya, yang mengaku dukun bisa punya kekuatan atau menawarkan diri atau memberikan bantuan jasa menyantet yang menimbulkan penyakit hingga kematian. Nah ini bagi mereka dukun itu yang mengaku seperti itu ada ancaman hukuman 1,5 tahun penjara. Oke. Orang yang mengaku dukun dan sediakan jasa nyantet bisa dipidana 1,5 tahun penjara. Nah ini menurut KUHP yang baru, pasal 252 ayat 1 yang berbunyi lengkap ya, yaitu setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberikan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian dan lain-lain. Nah ini sekarang bisa dipidana ya teman-teman. Kita simak selanjutnya komentar dari teman-teman. Oke, terima kasih. Halo kawan-kawan, kali ini dengan berita MBG yang luar biasa ya. Pemerintah komitmen pertahankan MBG di tengah efisiensi Prabowo. Lebih baik rakyat saya bisa makan. Saya akan bertahan untuk sedapat mungkin. Daripada uang-uang korupsi, lebih baik rakyat saya bisa makan. Jadi jangan ke arah oke ada krisis nanti kita hentikan MBG. Masih banyak cara lain yang kita bisa hemat. Oke, kemarin kita diajak untuk hemat gas, hemat BBM, terus kerja dari rumah, kerja online selama 5 hari, terus MBG terkait sekolah juga 5 hari sekolah, kemudian masih berlanjut hingga sekarang ya. Nah ini pemerintah, Bapak Presiden ini masih komitmen mempertahankan MBG. Jangan krisis jadi alasan. Nah terus berpendapat daripada korupsi mending
buat rakyat yang bisa makan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah MBG sudah dibutuhkan masyarakat? Masyarakat sudah sangat miskin, tidak bisa memberi makan bergizi kepada anak-anaknya. Kemudian apakah tidak ada korupsi di proses melanjutkan MBG? Apakah MBG tidak ada kasus korupsi? Nah, kemarin yang ada viral itu mitra MBG, SPBG ya, dapat honor berapa itu? 6 juta per hari. Nah, terus kita lihat anggaran yang digunakan yang untuk kebutuhan makanan lebih atau paling rendah daripada kebutuhan yang lain. Oke, silakan di komentar ya, apakah MBG ini bagusnya dilanjutkan atau tidak. Oke, terima kasih. Skandal kegagalan operasi intelijen BAIS. Sebagian aktivis bisa dibungkam dengan banyak cara, ancaman dan lobi uang, tetapi tidak dengan Andri Yunus yang paling gigih memperjuangkan supremasi sipil. Ia tidak pernah takut dan tidak bisa dibeli dengan uang. Sikap tersebut membuat Menhan Safri memberi perintah teror terhadap Andri Yunus. Perintah operasi intelijen untuk melumpuhkan para aktivis yang bersuara lantang melawan kepentingan TNI datang dari Menteri Pertahanan Safri Samsudin melalui peran Kepala Badan Intelijen Strategis BAIS TNI. Rencana membungkam aktivis itu dibahas oleh para petinggi BAIS antara lain Wakabais Sestama BAIS dan semua direktur di BAIS, bertempat di Swiss Bell Hotel, Kalibata. Keputusan lalu menunjuk Direktur E dan Direktur H BAIS akan melakukan eksekusi dengan tim pelaksana, yaitu Satgas Sadang dan Satgas Emara. Di sini kegagalan operasi intelijen Menhans Jafri terjadi karena luput memperhitungkan begitu banyaknya CCTV di Jakarta. Pelaku penyiraman air keras terhadap Andri Yunus jelas dilakukan oleh anggota TNI. Kegagalan ini ada di pundak Kabais, Wakabais, dan Direktur H, semuanya yang berasal dari TNI AD sebagai matra yang paling dipercaya Menhan Safri. TNI AD lalu merekayasa jejak dengan membuat TNI AL dan TNI AU sebagai kambing hitam pelaku penyiraman air keras Andri Yunus. TNI AD juga menyebarluaskan konspirasi adanya operasi dalam operasi, bahwa TNI AL dan TNI AU ingin menjatuhkan Presiden, Panglima TNI dan Menhan Safri dengan sengaja menjalankan operasi yang gagal. Padahal, sejak awal perintah dan perencanaan berasal dari Menhan Safri Samsudin dan Kabais, yang semuanya merupakan anggota TNI AD. Misteri tewasnya Alvin hilang 2 minggu, jasadnya ditemukan terkubur 3 meter di Cikeas. Polda Metro Jaya bergerak cepat dan kini telah mengamankan terduga pelaku pembunuhan. Tragedi hari ini bermula saat Alvin membeli mobil yang diduga lewat perantara oknum aparat. Petaka datang saat pemilik asli dari pihak rental mendadak muncul menarik kendaraan tersebut. Alvin baru sadar jika semua dokumen mobil yang ia beli ternyata sengaja dipalsukan. Tak terima ditipu, ia nekat melaporkan sang oknum ke Pomdam Jaya. Namun, rumor liar menyebut oknum itu sempat ditahan namun diduga berhasil kabur dari sel. Tak lama setelahnya, Alvin pamit menemui seseorang lalu hilang dan berujung dieksekusi. Polisi belum mengungkap siapa pelaku dan apa motifnya. Pertanyaannya, apakah pelaku yang kini ditangkap polisi murni bertindak sendiri atau sekadar eksekutor bayaran? Seorang netizen berkomentar seperti ini. Mari kawal kasus ini. Berikan dukungan lewat link di bio. Gila, transparan banget ya jawabannya ya. Nih, buat orang yang nggak suka ngeliat orang yang mengkritik pemerintah alias Tormul, nih lihat kelakuan pemerintah yang selalu kalian bela. Yang kalian selalu menggonggong pada orang yang mengkritik pemerintah. Pada orang yang lebih peduli pada negara daripada kalian. Coba, ditanya anggaran, jawabannya kayak gini. Pantes nggak? Aneh banget. MBG adalah program andalannya Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo. Tapi sekarang nih Bapak Prabowo ada pernyataan baru nih. Siap hentikan program MBG jika rakyat merasa tidak bahagia. Nah, betul Bapak. Rakyat itu ya merasa tidak bahagia. Kenapa? Karena bukan program MBG-nya yang salah Bapak. Tapi orang-orang yang menjalankan praktek kerjanya itu yang tidak amanah. Belajar dari kasus demi kasus, mulai dari kasus keracunan, makanan basi, makanan yang berbelatung,
ya sudah banyak kasus yang terjadi, jadi makin ke sini makin ke sono gitu loh Bapak. Makanya orang tua itu bukannya bahagia anaknya mendapatkan makan dari MBG di sekolah, justru khawatir para orang tua, khawatir takut anaknya keracunan gitu loh Bapak ya. Jadi program yang baru nih buat Bapak untuk menutup MBG, untuk menghentikan MBG. Semoga betul ya Bapak, dijalankan dengan baik. Terima kasih Bapakku.